Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ali Fauzi, NPM 19206026, Universitas Pasundan Bandung, jurusan Ilmu Komunikasi. Saudara dengan siapa? Baik, nama saya Muhammad Akbar Rizkiawan. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung semester 5. Baik. Tentunya sudah memahami lah ya, memahami tentang politik-politik kan, hukum pasti berkaitan dengan politik ya. Nah, di sini saya akan menanyakan tentang politik di Indonesia gitu ya. Yang pertama ada bagaimana politik di Indonesia menurut Anda? Seperti yang saya ketahui, politik sendiri itu selalu lekat dengan negara sebab politik ini memang pengetahuan yang berhubungan dengan kenegaraan, baik itu dari aspek sistem, dasar, kebijakan, dan lain sebagainya. Politik juga dimaknai sebagai cara dalam bertindak mengurus dan semacamnya suatu perkara atau masalah. Menurut saya ada beberapa dampak positif dari politik di Indonesia ini. Yang pertama, sebagai alat untuk memadukan berbagai macam kepentingan. Lalu politik ini juga bermanfaat sebagai alat untuk memproses kekuasaan dalam negara, sebagai sarana pembuatan kebijakan juga, dan tentunya politik ini juga merupakan jembatan yang menghubungkan pemerintah dan masyarakat. Lalu politik ini juga bertujuan memberi kesejahteraan bagi semua masyarakat tentunya. Di samping itu ada juga hal atau dampak positif dari politik di Indonesia ini. Yang pertama, terkadang politik ini digunakan untuk berbagai kekuasaan pemerintahan hanya untuk orang-orang yang di lingkungan yang sama gitu. Ada juga yang menggunakan politik ini untuk meraup kekayaan pribadi dan bahkan ada juga yang menggunakan untuk memanipulasi orang lain. Kurang lebih mungkin seperti itu pandangan saya mengenai politik di Indonesia. Oke, baik. Terus ada apakah Anda tertarik untuk mendalami politik? Untuk sekarang ini sih mungkin saya sendiri belum ada ketertarikan ya untuk mendalami politik karena ada cita-cita yang masih harus saya perjuangkan. Namun dalam jalan hidup ya cuman Tuhan yang tahu gitu. Tidak menjamin kalau selamanya saya tidak tertarik untuk masuk dunia politik. Oke, baik. Eh, eh, kan ada pilkada kemarin ya yang serentak Kabupaten Bandung nih. Menurut Anda, apakah masyarakat menjadi resah dalam masa pandemik ini dengan adanya pilkada kemarin? Eh, Tentunya ya masyarakat pasti resah gitu dengan adanya pilkada yang dilaksanakan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kalau dari sudut pandang saya mengenai hal ini, sebenarnya yang membuat masyarakat menjadi resah itu eh, karena dengan dilaksanakannya pilkada dalam masa pandemi COVID-19 ini bisa menjadi klaster baru lah untuk penyebaran virus yang dengan sangat gampang gitu menyebar luas. Dalam hal ini bukan masalah himbauan protokol kesehatan pemerintah yang menjadi tidak efektif gitu. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya yang terjadi di lapangan adalah kesadaran masyarakat sendiri yang masih rendah akan hal tersebut, seperti tidak menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan gitu. Sehingga himbauan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah ini seakan-akan menjadi tidak efektif dan meresahkan untuk masyarakat gitu. Oke, baik. Eh, apakah Anda mempunyai idola seperti apakah itu apa sih politikus atau aktivis ataupun yang lain gitu, idola buat panutan lah, panutan Anda dalam dunia politik? Eh, Kalau untuk panutan di politikus sih saya suka sama Bapak Ahmad Syaroni yang sangat menginspirasi gitu bagi saya. Lalu ada juga Ibu Susi Pujastuti yang sangat membuat saya kagum dengan
kebijakannya yang tegas gitu, sehingga dia memiliki banyak sekali penghargaan gitu dan bahkan disegani oleh banyak orang. Oke, baik. Ternyata panutan-panutannya pada ini ya bagus-bagus. Udah populer semua. Satu lagi yang terakhir nih. Apakah menjadi politikus bisa dipercayai oleh khalayak banyak? Eh, di zaman sekarang ini sih tentunya menjadi politikus itu sangat bisa dipercaya oleh khalayak ramai ya kalau menurut saya. Karena dengan bantuan perkembangan teknologi juga gitu bisa menjadi sebagai pendukung lah, pendukung jaringan komunikasi politik gitu. Kalau misalkan kita melihat contoh, mungkin contoh nyatanya Bapak Presiden Jokowi gitu, karena dia itu dicintai rakyat gitu. Beliau apa ya, berhasil menjadi wali kota, gubernur dan presiden gitu dalam waktu singkat gitu. Oke, baik. Eh, Mungkin cukup sekian dari pertanyaan-pertanyaan saya. Mohon maaf telah mengganggu waktu saudara ya, waktu malam Gak mingguannya apa-apa, gitu. Ya gak semoga apa-apa. jawaban-jawaban saudara bisa bermanfaat untuk yang menonton ya. Semoga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.